Contoh misalkan kita pengen tahu wujudnya apa, Allah itu seperti apa kan? Wujudnya Allah. Mungkin namanya Allah semua tahu, kenal. Tapi Allah seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di kediaman Kang Ari. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang tarekat. Hakikat. Kemarin kan tarekat, sekarang hakikat yang ketiga. Tapi sebelum kita ke pembahasan pokok, kita mulai dulu dengan pembukaan Simtuduror Kanjeng Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Wa barik alaihi wa la alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yu'timma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amin ya Allah. Innallaha wa malaikatahu Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa la sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan malam ini kita diwaris kebarokahan sama Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan aya dan adanya wasilah fadilah kita silaturahmi di tempat ini, mudah-mudahan sama Allah dibarokahkan daripada segala urusan kita digampangkan, dimudahkan. Mudah-mudahan ini ilmu dari Allah harus manfaat gitu ya. Mudah-mudahan khususnya bagi kita semua, biar ini ilmu jadi cahaya, jadi manfaat. Umul kitab bi barokatihim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
boleh. Santai. Ngopi dulu. Ya ngopi dulu sok. Sharing berbagi ilmu. Kita lanjut yang kemarin aja ya. Nah, Ya ketiga sekarang di hakikat berarti ya. tahapan hakikat. Tahapan yang ketiga itu yaitu hakikat. Hakikat. Untuk hakikat itu definisi itu apa gitu. Terus sesudah definisi gitu keterangan apa tahapan-tahapannya apa aja gitu. Ingin tahu. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallahu ya Allah wa ni'matillah wa syukurillah ya Allah. Ini kan berhubung tauhid tentang rohani. Kemarin kan kita ulas itu ada 4 tahapan. Pertama syariat, tarekat yang sebelumnya kita bahas. Itu kan tahapan-tahapannya. Terus yang ketiga hakikat, yang keempat makrifat. Nah, sesudah 4 tahapan baru bisa dibilang kita itu iman dan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu hakikat, masih berhubungan sama syariat tarekat. Diumpamakan syariat itu umpama sebuah kapal atau perahu. Itu syariat. Tarekat itu umpama lautan. Hakikat itu berlian. Nah, ini kan inti hakikat itu ini. Bagi siapa saja yang menyorang atau melaksanakan syariat tarekat tauhid ke Allah, khususnya bagi jalma atau bagi orang yang ingin mengenal Allah, maka Allah bakal mewarisi, yaitu yang ketiga hakikat. Allah bakal mewarisi rusiah, itu 3 rusiah. Pertama rusiah diri, terutama rohani. Allah bakal membukakan cahaya-cahaya zat Allah lewat rohani, yaitu kolbu. Itu masuknya hakikat. Terus yang kedua bakal dibukakan rusiah alam. Allah bakal mewarisi ilmu-ilmu tentang alam. Gitu. Seperti yang sudah terjadi ataupun yang sebelum terjadi. Itu Allah bakal bukakan pemahaman-pemahaman rusiah alam. Ilmu-ilmu. Terus yang ketiga Allah bakal mewarisi, bakal dibukakan rusiah Allah. Gitu. Dari mulai sirullah, nurullah, zatullah, hakullah, wujudullah. Nah itu hakikat itu 3 rusiah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hakikat Allah bakal mewarisi cahaya menuju tingkatan makrifat, khususnya dalam kolbu. Jadi cahaya pertama di situ cahaya nur samawi. Terus cahaya yang ketiganya cahaya takzali. Terus yang terakhir cahaya ilahi. Nah, itu masuk kategori hakikat. Jadi hakikat itu si hamba bakal dikasih tahu pengenalan tentang Allah. Cuman harus melewati yang kemarin diulas, syariat tarekat. Itu kalau sudah melaksanakan kesempurnaan syariat, kesempurnaan tarekat sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Kanjeng Rasulullah SAW, maka di situ Allah bakal membukakan pintu. Allah tuh siapa, wujudnya apa? Itu Allah ada wujudnya. Oh ada. Ada. Tempatnya di mana? Nah itu hakikat itu di situ. Keuntungannya bakal dibukakan sama Allah. Nah itu hakikat. Itu sudah jaminannya Allah. Dalam kitab Al-Hidayatul Adqiyai kan sudah diterangkan. Cuman kemarin kita ngulas syariat tarekat. Tapi diwenangkan sama Allah bagi siapa saja. Bahkan penekanan di situ diwajibkan. Hu bahasanya. Ya Allahu diwajibkan bagi hambanya itu mengenal Allah. Terutama dalam hakikat. Jadi untuk mengenal itu kita harus melewati 2 tahapan pertama dulu. Iya. Yang syariat, Tarekat, baru ke hakikat. Tidak bisa sekarang orang itu tidak melewati proses pengen langsung ke hakikat, tidak bisa. Itu. Ya tadi kan sudah diulas
syariat itu umpamanya perahu, terus tarekat umpamanya itu lautan, hakikat itu berlian, intan berlian. Bagaimana langsung kita dapat berliannya kalau kita tidak mengarungi lautannya? Itu harus melewati syariat. Kalau untuk yang tadi kan ada dibahas 3 cahaya ya. Cahaya yang pertama itu harus samawi, terus yang kedua Ta'zali, yang ketiga ilahi. Nah, untuk yang pertama itu nur samawi itu cahaya itu seperti apa gitu? Nah, itu di situ. Kata Allah, cahaya nur samawi itu pasti adanya, mustahil tidak ada. Semua itu diwariskan sama hambanya Allah. Itu. Cuman di situ bedanya dalam keterangan kitab Al-Hidayatul Adkiyai diterangkan, seseorang hambanya Allah diwarisi cahaya nur samawi itu berbeda-beda. Ada yang diwarisinya prosesnya itu 100 tahun. Ada. Bahkan ada yang kurang dari itu, ada yang 10 tahun sudah mencapai cahaya nur samawi itu diwarisi sama Allah. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Ada juga yang sampai 1 bulan. Ada juga yang 1 minggu. Ada yang 1 hari. Bahkan ada yang 1 jam. Bahkan ada sekedip mata. Nah, di situ kun ya Allah itu di situ. Allah itu mewarisi itu tiap-tiap perkara tanpa sababiyah. Gampang bagi Allah. Cuman bagi orang harus melewati proses. Kan gitu. Jadi inti arti kata daripada nur samawi itu pemahaman dalam kolbu. Pemahaman dalam kolbu. Khususnya pemahaman tentang hakikat Allah. Dari awal mulai taufik hidayah inayah. Itu arti kata cahaya nur samawi itu cahaya pemahaman. Sebelum ke ta'jali itu nur samawi dulu, pemahaman dulu. Cuman proses pemahaman itu ada yang 100 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1 sampai kan yang tadi ada yang 1 kedip mata. Langsung paham. Gimana orangnya berarti atau tingkat keberusahaan orang itu? Itu dihitungnya pertama kurnia Allah. Ya. Yang kedua tergantung perjuangan sama pengorbanannya orang itu. Nah, kalau banyak pengorbanan berarti bisa cepat juga. nah, semakin berjuang untuk mendapatkan cahayanya Allah, hakikat Allah, semakin cepat. Semakin banyak pengorbanan, semakin terbuka pemahamannya. Kalau yang kedua cahaya apa? Ta'zali. Nah, yang kedua, cahaya ta'zali itu ketika orang sudah diwarisi cahaya nur samawi, paham tentang rusiah diri, paham tentang rusiahnya alam. Di situ mulai naik tingkatan cahaya ta'zali, yaitu tentang pemahaman siapa Allah. Nah, itu ta'zali. Jadi ta'zali di situ cahaya zatnya Allah di situ. Namanya cahaya ta'zali. Jadi contohnya yang dimaksud cahaya ta'zali itu tiap-tiap perkara ataupun isyarah, tiap-tiap yang terjadi dia akan dibukakan sama Allah maknanya. Isyarahnya Allah, geraknya Allah itu bakal tahu. Nah, itu ta'zali. Dia bakal tahu itu. Dalam isyarah-isyarah, dalam petunjuk dia bakal tahu. Makna. Terus makna dalam Al-Qur'an, dari setiap harap-harapnya Al-Qur'an, dari setiap tafsir-tafsirnya Qur'an itu dia bakal paham. Soalnya diwarisi cahaya ta'zali. Jadi cahayanya ta'zali itu lir umpama filter. Lapisan filter bakal disaring. Makanya dia bakal tahu mak. Kalau seseorang sudah diwarisi cahaya nur samawi terus diwarisi cahaya ta'zali, maka orang itu keunggulannya dalam bidang pemahamannya, pertama dia bakal mengungguli setiap ilmu. Yang pertama, kalau sudah diwarisi cahaya nur samawi sama ta'zali, dia bakal paham setiap ilmu, bakal mengungguli setiap ilmu. Terus yang kedua, dia itu bakal tajam penglihatan kolbunya, rasanya.
kebatinan itu bakal tajam. Ibarat cahayanya kilat. Nah, itu yang kedua keuntungannya. Dia bakal tahu, bakal selalu tahu ini kemana, ini gunanya apa, ini maknanya apa, ini kemana, gitu kan. Dari mana asal, dia bakal tahu. Pertama, keuntungannya dia bakal mengungguli setiap ilmu. Mau ilmu apa aja dia tahu, bakal unggul. Terus yang kedua, dia bakal tahu, bakal tajam kebatinannya. Maupun yang belum terjadi besok atau lusa, dia bakal tahu. Bakal tahu. Sebab sama Allah dibukakan rusianya Allah. Rusia alam, rusia di situ. Dia bakal tahu. Terus keuntungan yang ketiga, dia nggak bakalan ketipu. Nggak bakalan ketipu. Maupun dalam wujud, maupun dalam rasa, maupun dalam penglihatan, nggak bakal ketipu. Apalagi akhir zaman sekarang. Banyak samarnya. Nah, orang yang sudah diwarisi dua cahaya itu, baru dua, itu dia sudah tahu, nggak bakal ketipu. Apalagi urusan duniawi. Nah, dia akan selalu dipantau sama Allah. Terus keuntungan yang keempat, setiap dia minta itu pasti dikabul. Pasti dikabul sama Allah. Nah, itu takjali di situ. Tingkatannya sudah mulai merujuk ke Allah tuh. Sudah mulai mau merujuk ke makrifat, tapi belum makrifat. Belum, masih dalam hakikat. Masih dalam hakikat, itu luar biasa keuntungannya. Itu masih banyak lagi itu barusan yang inti-intinya. Kalau yang ketiga, cahaya ilahi. Nah, kalau cahaya ilahi, dia bakal tahu geraknya Allah. Artinya cahaya ilahi itu, dia itu bakal tahu wujudnya Allah. Seperti apa wujudnya Allah, dia tahu. Nah, itu rusyah Allah. Dia bakal dibukakan rusyah Allah. Pertama, geraknya Allah kemana, mau detik dimanapun dia berada, dia tahu geraknya Allah. Nah, itu yang ketiga, cahaya ilahi, yang disebut cahaya ilahi itu rusyah Allah. Terus yang kedua, dia benar-benar seutuhnya, sejatinya kenal sama Allah, bukan hanya sebatas namanya saja. Sampai wujudnya, tempatnya Allah di mana, geraknya Allah, asma'nya Allah, itu dia tahu selalu. Sebab kalau orang, kata Allah, ketika yang tiga cahaya diwariskan kepada seseorang, hambanya kami, kata Allah, maka orang itu bakal selalu dekat sama Allah. Nah, itu intinya itu. Daripada hasil perjuangan syariat mereka, baru ke hakikat, dia akan tahu. Kalau yang ini kan itu ada 3 ya keuntungan tuh. Jadi mengenal diri ya, tahu diri, rusyah diri, rusyah alam, rusyah pangeran. Nah, rusyah Allah. Contoh misalkan rusyah diri itu seperti apa gambarannya gitu. Nah, kita kupas mulai dari penciptaannya Adam, penciptaannya manusia. Ya. Allah itu sudah menciptakan Kangjeng Nabi Adam alaihi assalatu salam. Nah, ketika diciptakan sama Allah, dia itu dalam keadaan tertidur. Cuman dia belum ada rohnya. Bayi dulu apa langsung besar itu? Itu langsung berwujud. Wala ali khairi kulli maujud, mangka ngawujud kun. Itu seorang Allah. Cuman belum ditiupkan, belum dihidupkan. Ketika saur Allah, kata Allah, sebagian ruh dari kami ditiupkan, Ruh Kudus. Dia langsung bangun. Cuman belum mengerti. Bangun, hidup, tapi belum mengerti arti kata kehidupan. Belum. Makanya Allah lungsur firmannya Allah. Kata Allah, makhluknya kami, terutama malaikat, setan, iblis, semua yang ada di situ, sujud ke Nabi Adam. Makanya sujud malaikat. Nah, sujudnya malaikat di situ, malaikat sujud ke Nabi Adam itu kumaula. Ada malaikat yang jadi panca indera, mata, hidung. Nah, itu rusyah diri ya. Iya. Kan termasuk rusyah diri yang ditanyakan barusan. Kuping, ini malaikat semua. Makanya kata sujud di situ kumaula ke Adam. Nah, pendamping berarti ya. Pendamping.
ada yang menggerakkan mata, tugas dari Allah. Makanya itu sujud. Yang tidak sujud itu dari mulai siluman, jin, setan, iblis itu tidak mau sujud. Yang tidak mau sujud kata Allah keluar dari keridhaan kami. Boleh ya Allah saya keluar, cuman saya tolong kasih kewenangan untuk menggoda. Makanya ketika dia tidak sujud dijadikan sama Allah itu nafsu dalam diri Adam, yaitu kita Adam teh. Jadi nafsu. Nah ini rusia diri nih ya. Tuh sudah sekian kategori. Sekarang kita tabarukan apa sih berhubungan sama kita termasuk rusia diri. Nah, kita kupas dalam diri kita. Pertama kita jasmaniah. Kita kupas. Nah, dalam diri jasmaniah kita itu terbentuk dalam beberapa makhluk. Itu rusia. Makanya kata Allah yang sudah melewati proses tauhid, syariat, tarekat, diwarisi hakikat, dia bakal diwarisi rusia diri. Pertama jasmaniah. Pengenalan jasmania dari mulai mata, panca indera, hidung, mulut. Ini makhluk yang dititipkan sama Allah yaitu malaikat. Nah, yang sebagai ketitipannya orang seperti kita harus bisa ngeraksa atau menghodamkan. Muncak bahasa Sunda kudu urang ngaraksa karena jasmania urang. Nah, didinya rusiah diri teh. Harus kita pimpin, ini makhluk malaikat yang sujud kepada kita jadi mata. Pertama kita harus raksa ini mata, pimpin, mata ketika melihat. Ayah rana pandaro. Itu harus dipimpin ke jalan penglihatan kalam-kalamnya Allah. Kita belajar mimpin, kan dari kemarin diulas, makanya tauhid itu belajar memimpin diri kita. Bagaimana mau memimpin keluarga, diri kita aja dipimpin tidak bisa, apalagi memimpin keluarga, apalagi memimpin daerah sama negara. Makanya rusak akhir zaman sekarang karena dia itu tidak bisa memimpin dirinya sendiri, terutama jasmania, tempatnya nafsu kan gitu. Dari mulai mata pimpin, terus hidung dipimpin sama kita, terus ini mulut dipimpin. Ada tugas-tugasnya. Tugasnya mata itu untuk melihat. Tapi melihat di situ harus mencerna hikayatnya Allah yang berwujud. Itu mata. Hidung tugasnya harus mencium wanginya, nikmatnya, rahmatnya Allah. Nah, terus mulut tugasnya harus menyampaikan atau menggambarkan wujudnya Allah atau Al-Quran. Itu mulut tugasnya. Belum kuping, harus mendengarkan panggilan-panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, panggilan dari Allah nih kata kuping. Terkecuali yang tertutupi. Ya kan? Nah ini rusia diri nih. Dari mulai jasmania udah berapa makhluk tuh? Mata, hidung, mulut, kuping sudah berapa? Belum tangan, belum jari. Setiap yang bergerak di dalam tubuh kita khusus jasmania itu makhluknya Allah. Jantung berdetak, satu kali detakan jantung itu hentakan darah 15 liter. Kan ada dalam medis ya. Nah itu makhluknya Allah. Nah itu dari jasmania. Terus dari jasmaniah itu makhluk terutama yang merusak kepada ruhaniah itu nafsu. Di mana tempatnya nafsu itu rusia diri? Ada dalam otak kita, pemikiran kita. Tempatnya iblis, tempatnya setan, tempatnya gitu di sini. Ketika ada peluang kata mata, ini mantap nih. Nah, ini langsung main nih. Ini iblis. Di sini tempatnya untuk menggoda. Kan dari riwayat tadi diciptakan Adam. Nah, itu jasmani, itu rusia diri, pengenalan diri jasmani. Belum ruhaniah, termasuk pengenalan rusia diri. Dalam ruhaniah itu ada beberapa makhluk juga. Pertama jiwa, nafs, jiwa. Contoh kalau kita gatal dari sini kita garuk, mantap. Itu jiwa, nafs. Nah, itu. Kalau kita
minum, enak nih, itu jiwa. Yang merasakan berarti. Beda sama rasa. Oh, beda. Oh, beda. Itu jiwa. Terus yang kedua rasa. Bagaimana rasa? Melihat pakai mata. Duh, kasihan ini anak siapa nih dibuang bayi. Sekarang kan lomba banyak pembuangan bayi ya. Kasihan amat. Langsung di situ timbul kasihan, iba. Nah, itu rasa. Atau kita melihat cewek, bogoh amat. Cinta sama dia. Itu rasa. Cinta sama Allah itu rasa. Nah, itu yang namanya rasa. Terus yang ketiga itu batiniah. Batiniah itu wujud makhluknya itu hati. Ketika kita punya niat, kereteg, gerentes, itu batiniah. Itu hati tuh, berapa makhluk tuh? Gak ada 3. Belum kolbu. Oh, beda lagi. Beda lagi, kolbu itu di atas hati. Itu kolbu. Tempatnya kolbu itu tempatnya ruh. 9 ruh di situ. Ruh juga ada 9. Ada 9. Dari mulai komandannya itu ruh idopi. Dalam kitab Fathul Qadir itu sudah diterangkan. Nanti kita bisa kupas. Kan untuk selanjutnya. Iya. Nah, itu yang diterangkan, yang dijabarkan sebagian kecil kan. Iya. Sebagian kecil inti-inti rusiah diri. Nah, gitu. Makanya bagi siapa yang kenal sama dirinya, pasti bakal kenal sama Gustinya, yaitu Allah. Nah, awal itu aja tuh pengenalan diri. Nanti bisa dikupas untuk berikut. Itu rusiah diri yang barusan ditanyakan. Rusiah alam. Nah, sekarang kita bahas rusiah alam. Rusiah alam itu perkara yang terjadi. Pertama, contoh. Dalam kehidupan sehari-hari dirinya orang atau diri jalma atau manusia, beda-beda perkara. Maupun perkara dalam keluarga, maupun perkara dalam usaha, maupun perkara dalam ilmu, maupun perkara dalam lahiriah batiniahnya. Nah, itu rusiah alam. Itu rusiah alam. Contoh, ketika ada orang punya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kang, bagaimana ini? Kok saya bingung ya? Rumah tangga saya kok hancur? Nah, itu rusiah alam. Kalau orang tidak diwarisi rusiah alam, pasti dia itu bakal ketakutan menghadapi yang bakal terjadi. Bakal ketakutan bagi orang yang tidak tahu. Makanya Allah mewarisi. Ketika orang melalui proses tauhid, bakal diwarisi khususnya rusiah alam. Supaya biar apa? Biar ketika datang perkara yang terjadi itu bisa memecahkannya, bisa menyelesaikannya. Nah, itu keuntungannya. Ketika kita dikasih diwarisi rusiah alam, tiap perkara yang susah, yang rumit, yang bahaya, pasti orang yang diwarisi rusiah sama Allah, khusus rusiah alam, bakal bisa menyelesaikannya. Sekarang, dari mulai keluarga hancur, ekonomi, kehidupan, tidak ada tabiat, tidak ada adab. Daerah, negara hancur semua sekarang. Kenapa? Karena dia itu tidak tahu. Pertama rusiah diri, kedua rusiah alam, dia tidak tahu mengelola bagaimana menghadapi fenomena-fenomena perkara-perkara permasalahan negaranya. Mau gimana tahu? Dia tentang dirinya saja tidak tahu. Nah, itu. Bagi orang yang tauhid sama Allah itu diwarisi rusiah alam untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Itu rusiah alam. Nanti kita bisa dijabarkan lagi. Untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga itu rusiah Allah. Tidak sedikit orang tidak tahu rusiah Allah. Dari mulai rusiah diri, bagaimana mau tahu rusiah Allah? Dirinya sendiri aja ciptaannya Allah tidak tahu. Kalau seseorang melewati proses tauhid, diwarisi yang dua perkara rusiah diri, rusiah alam, pasti Allah bakal mewarisi rusiah Allah. Apa yang dimaksud rusiah Allah? Yang dimaksud rusiah Allah itu wujudnya Allah. Biar lebih dekat. Contoh,
pasti semua orang mengenal kata namanya Allah. Ya. Itu pangeran. Dalam setiap agama pasti mengenal. Ya kan? Cuman mereka mengenal hanya namanya saja. Dia tidak tahu wujudnya Allah seperti apa. Tempatnya Allah seperti apa. Jangankan mereka yang di luar daripada agama Islam. Sedangkan yang mengelola agamanya Islam saja tidak tahu wujudnya Allah. Karena tidak melewati proses tauhid yang diajarkan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas saja. Contoh kalau kita hanya tahu namanya saja, kita mau nyari tempatnya di mana, susah. Sekarang saya namanya nih Alidin Firdaus. Akang pengen tahu di mana sih tempatnya. Mungkin nama saya udah pada kenal, tapi tidak tahu tempatnya di mana. Bagaimana mau ngobrol? Benar. Bagaimana mau minta bantuan? Tempatnya tidak tahu. Wujudnya seperti apa? Oh, ya, itu rahasia Allah. Allah itu punya wujud, punya rupa, punya nama, punya pekerjaan, punya tempat. Nah, itu rahasia Allah. Cuma harus itu dulu ya, yang syariat tarekat baru tahu. Nah, harus dilewati dulu. Nanti kan dijabarkan lagi wujudnya Allah itu seperti apa, tempatnya itu di mana. Itu ada kitabnya dalam Al-Qur'an juga. Itu. Memang diwajibkan harus tahu ya. Harus. Jadi nggak bisa langsung diterangkan ya kan? Bisa. Contoh misalkan kita pengen tahu wujudnya apa, Allah itu seperti apa kan? Wujudnya Allah. Mungkin namanya Allah semua tahu, kenal. Tapi Allah seperti apa? Nah, tidak tahu kan? itu. Pertanyaannya. Pertama kita wujudnya Allah itu zatullah, sirullah, zatullah. Seperti itu. Hakullah, wujudullah, zatullah. Contoh wujudnya Allah itu setiap yang ada dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua sama isinya itu zatullah, termasuk diri kita. Ini zatullah, zatullah, zatullah. Nah, itu wujudnya Allah. Wujudnya. Terus ada rupanya Allah. Yang kedua, apa sih rupanya Allah seperti apa? Sifatullah yang 20. Itu rupanya Allah. Wujud kidam bako muhalafatul hilhawadisi. Itu rupanya Allah. Sifat 20. Itu rupa Allah. Namanya Allah siapa aslinya? Asmaul Husna. Ya Allahu ya Hayyul ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus ya Allah ya Abdul Zabar. Salah satunya itu. Asma Allah, namanya Allah. Terus apa sih pekerjaannya Allah? Af'alullah. Dari mulai qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ. Kebanyakan orang kan membanding-bandingkan Allah itu kan kayak sama kalau di seperti itu kan kayak ini bikinan Allah gitu kan, manusia. Tapi kan di situ kan berarti ya itu kan udah sebutnya zat ya. Iya, Zat Allah. Berarti gimana ya? Jadi seakan-akan kita itu semua yang itu kan cuman pengenalan. Ini kan bikinannya doang kan, bikinannya Allah. Berarti kan rupanya itu tetap kan kita kan bikinannya gitu, seluruh alam semesta bikinan Allah. Tapi tetap kan gimana ya? Tetap kan jadi wujudnya itu kayak rupanya itu nggak bisa, gimana sih, nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa dibandingkan. Makanya namanya zatullah. Tapi kebanyakan orang kan sedikit ya. Ini ya, soalnya kontroversi kan kebanyakan kan gampang kok bisa diada-adain
kau bisa diwujud-wujudin kan, kau Iya. bisa harus diketahui Iya. kan. Padahal kan itu udah rahasia Allah, itu Iya. tidak bisa Hmm. tidak bisa ditempat-tempatkan, Iya. tidak bisa diwujudkan gitu kan. Memang banyak orang mencap atau mencas kita itu tidak boleh tahu. Sekarang kita bagaimana mau nyembah kalau kita tidak tahu apa yang kita sembah? Iya, betul. Logika nih, logika rasional, logika. Sedangkan orang yang tidak tahu apa yang dia sembah, apa namanya, dah kita nggak mungkin nyembah namanya doang, nggak mungkin, harus seluruhnya. Seperti sekarang tempatnya nggak bisa di tempat-tempat. Kata siapa? Ada tempatnya Allah. Tempatnya Allah itu maha esa. Tempatnya Allah itu maha. Makanya kita bisa mewujudkan namanya maha, tidak ada lagi la, tidak ada lagi ilaha, tidak ada lagi, hanya Allah maha. Nah itu tempatnya Allah. Tidak bisa sekarang manusia maha, tidak bisa, karena manusia sendiri ciptaannya Allah. Makanya tempat duduknya Allah itu maha esa, maha segalanya, maha mengetahui. Ke tempat Allah. Tuh. Jadi beda pemahaman, Nah, sedikit beda doang ya. pemahaman. Ya mungkin kebanyakan orang pastilah. Ya karena orang itu tidak tahu, tidak mengenal Allah. Makanya dia tidak mau terjun. Yang gitu. Tapi kan di dalam di dalam fikih ya, Iya. tidak boleh terlalu gitu kan, tidak boleh terlalu Oke. tahu banget bagus, gitu. bagus nih, Yang bagus penting nih. kita menjalankan aja gitu kan. Nah, Soal itu kan Allah yang ini gitu kan. oke, Yang sekarang permasalahannya kata hukum fikih, kita itu tidak boleh terlalu jauh tahu tentang Allah kan gitu. takut Ada musyrik. dalam fikihnya, takutnya musyrik. Nah, kita buka nih Al-Qur'annya ya. Kata Allah sendiri nih, bukan kata saya, kata Allah sendiri. Kita buka Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an Al-Kitabul Mubin, tafsir Sunda Syekh Nawawi Al-Bantani yang dimasyhurkan Kiai Haji Muhammad Romli. Ini Al-Qur'an asli Al-Qur'an nih ya. Ini Al-Qur'an nih. Apalagi netizen nih yang jauh nih. Kasihan soalnya nih pemahaman hanya buntu. Masa nyembah agama yang disembah kita itu Allah. Buat apa kita capek-capek aturan atau mencas ke orang salah, itu tidak boleh. Ini ada. Sekarang berhubung terkait pemahaman Rusyah Allah nih ya, kontroversi. Tidak boleh katanya mengada-adakan Allah. Wajib adanya dari sifat wujud kidam bako sifat 20 loh. Wujud itu wajib adanya. Mustahil Allah tidak ada. Kalau nggak ada kita dong. Atuh bagus. Nah sekarang nih kata Allah sendiri nih ya. Kita buka nih. Surat Bani Israil ayat 72. Catat. Nah, ya, catat boleh. Nih. Surat Bisa Bani Israil. dibuka Al-Qur'an apalagi bagi yang punya nih di rumah atau dimanapun bisa dibuka. Surat Bani Israil. Gitu ya. Ini surat Bani Israil jumlah ayatnya ayat 111. 111 ayat, 12 ruku. Dilungsurkannya, dituruninnya, wahyunya di Mekah sesudah surat Al-Qasas gitu ya. Jumlah ayatnya 111. Ini ayat 72, Allah sendiri yang menerangkan. Ayat 72. Ayat 72 gitu nih. Bentar ya. Coba cari nih. Nih. Kata Allah dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa. Ini kan tafsir Sunda. Bagi barang siapa yang tidak tahu, buta akan adanya kami, kata Allah. Bagi siapa ini kata Allah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa. Barang siapa, ya setiap orang, barang semua. Iya. Siapa saja yang tidak tahu tentang kami, yang tidak mengenal kami, kata Allah. Fil akhirati a'ma wa adallu sabil.
barang siapa yang tidak mengenal kami, kata Allah, di dalam dunia apalagi akhirat gitunya, maka kami, kata Allah, maka Allah tidak akan mengenalinya di dunia maupun di akhirat, apalagi dari akhirat. Makanya bagi orang seperti itu tidak akan kami tolong. Tuh. Wajib bagi setiap orang mengenal Allah, kata Allah sendiri. Sekarang seandainya ada guru-guru atau siapa saja yang melarang, ini keterangan mau dikemanakan, ini Al-Quran, Dicoret. mau dicoret itu tidak boleh. Itu. Tuh. Nah, ini Allah sendiri, bukan saya ini. Coba aja buka surat Bani Israil ayat 72. Gitu ya kan? Di sini terangkan kata Allah, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa." Bagi siapa saja yang tidak mengenal kami, tidak mengenal saya, kata Allah, di dalam dunia ataupun akhiratnya. Gitu. Makanya itu orang tidak akan kami kenal, bakal dijauhi sama Allah. Meskipun sekedar kenal namanya doang. Iya, bukan kenal kalau namanya doang, sebatas tahu. Tahu doang. Jadi nggak Tidak. nggak kenalan gitu, nggak Iya. kayak jabat tangan mah Iya. kenalan nggak. Kita metafisika kan. Contoh Akang nih, Mm-mm. kenal namanya doang, Ali. saya Alidin. Ya saya nggak mau kenal Akang, terkecuali sudah silaturahmi seperti ini. Mm-mm. Pasti apapun yang Akang minta tolong semampu itu, ya pasti. Apalagi Allah, Ya. kan gitu, yang punya segalanya. Amin. Nah itu ya kira-kiranya nih. Ini Rusia Allah nih. Kebanyakan kan Hakikat. cuman mengenal namanya doang kan. Iya. Cuman sekedar itu kan jalan mengenal Allah kan seperti sholat gitu kan. Iya. Cuman mengenal doang kan. Hmm. Tapi kita kadang-kadang dalam pikiran ya sendiri, Iya. diri sendiri, kita tuh sholat tuh sholat tapi kok sih kita emang nyembah Allah, tapi kok gimana ya, Rasa hampa. jadi Dia kan tidak tahu. kita nyembah apa gitu, gimana ya, emang kita kiblat ke kiblat Mekah lah, Baitullah. Baitullah. Cuman di situ kan kita kan itu juga batu kan, kalau Ya. di diiniin ke barang gitu Ya. batu, sama seperti ya agama-agama lain kan gitu Ya. juga. Cuman ya kita juga kan dalam hati ya kok kita masa nginget-nginget batu gitu kan, kita masa nginget-nginget Ka'bah gitu Ya. tetap kan dalam hati Allah tuh kayak gimana sih, yang kayak Nah, gimana? seperti apa sih Allah itu? Nah, Yang kita kita kan- sembah itu. Yang kita sembah itu. harus jelas dong gitu Ya kan. iya tuh. Dalam hati kita tuh Nah, harus ada bagus. wujud Iya. rasa gitu. Ya contoh lah, kalau kita kerja, Mhm. mana mungkin kita kerja tidak mengenal bos kita, ya nggak? Hmm. Bagaimana mau digaji? Bagaimana mau dikasih keuntungan? Mhm. Kita kerja, tapi kita nggak kenal. Datanya kagak ada. Itu gimana? Contoh seperti itu. Iya. Makanya harus kenal sama Allah. Ya, ya. Itu. Jadi diwajibkan kan tadi itu, diwajibkan bagi orang itu mengenal kami, kata Allah. Yang tidak kenal itu dari mulai alam duniawinya tidak akan kami kenal, kata Allah. Mohon maaf nih ya, bukan kata saya nih, kan tadi sudah dibaca surat Bani Israil ayat 72. Iya, iya. Itu kata Allah. Ini Al-Qur'an loh. Iya, benar-benar. Jangan dimain-mainkan, apalagi sekarang orang yang ahli fikih melarang, itu tidak boleh. Ini Al-Qur'an ini. Fikih juga yang kayak gimana? Syariat itu masuk fikih loh. Iya. Cuman fikihnya itu pemahamannya yang seperti apa dulu. Nah, harus sesuai sama Al-Qur'an. Benar-benar. Nah, itu di situ. Justru penyakit kita tuh itu. Jadi kadang-kadang emang kan orang-orang seperti para kiai, yang udah tahu banget tentang fikih ya. Kebanyakan kan bisa baca Al-Quran, terus bisa tahu artinya, tapi nggak tahu maknanya, mungkin seperti gitu ya. Atau Iya. gimana? Jadi nggak bisa menerangkan. Soalnya kan di situ kan udah ketahuan. Jadi bagi siapa yang yang harus mengenal Iya. mengenal, Ya, mengenal. harus mengenal kan, Harus mengenal, diwajibkan di situ. Tapi kan di situ kadang-kadang penerangannya kurang maksimal gitu kan. Kebanyakan para ya ulama bukan para ini ya,
ya kiai-kiai gitu kan kalau yang lagi dakwah apa. Nah sekarang gini ya, maaf, mungkin ya pastilah namanya kiai sama ulama itu tidak salah sebetulnya. Yang salahnya itu orangnya, tapi kiainya nama tidak salah, itu kemuliaan dari Allah. Cuman yang salah itu orangnya memahaminya, memahami hikayat-hikayatnya Allah. Kita gambarkan contoh ya. Orang yang ibadahnya bukan karena Allah, jadi karena neraka, karena surga, nih beda nih. Ini tentang hakikat nih. Beda. Ini ada orang ibadah sujud ke Allah karena takut masuk neraka, karena pengen surga. Tuh. Yang satu orang lagi ini ibadahnya hanya karena cinta sama Allah. Ini bedanya seperti apa? Sama dua-duanya nyembah Allah. Iya, betul. Bedanya apa? Orang yang ibadah karena neraka sama surga itu biasanya tidak mau berkorban. Tidak mau. Seperti Ya contoh sekarang siapa yang berani berkorban untuk Allah? Jarang kan akhir zaman. Karena mereka pengennya itu surga. Tidak ada keikhlasannya. karena janji-janjinya itu. Nah karena janji-janjinya kan. Beda sama orang yang cinta sama Allah. Apapun dia korbankan. Bahkan nyawanya sendiri dia korbankan untuk Allah. Makanya ketika dia nyembah itu ikhlas karena Allah. Tidak akan kena masa. Nah itu bedanya pemahamannya. Gitu. Ya alhamdulillah kalau misalkan di kita kan banyak kiai ulama, alhamdulillah tabarakallah ya Allah, kita doakan itu kemuliaan dari Allah. Cuman yang salahnya itu pemahamannya, orangnya, maksudnya orangnya. Harus lebih lagi kita Nah mencermati. gitu. Mungkin dalam kesempatan ini mak bisa kita untuk berikutnya kita lebih jelas lagi ya. Bisa Jelas. Kita perjelas. Ya. Ya, gitu Kang. Alhamdulillah. Aduh. Tapi maaf nih ya, maaf gitu. Ya daripada ini mah kita kan lebih baik mengenal Allah kan tadi. Terus dalam ucapan-ucapan saya pribadi saya mohon maaf, pasti setiap orang itu ada salahnya, apalagi saya kan pakir sama ilmu. Anapun kelebihan ucapan atau kitab atau ilmu itu kurnia Allah. Gitu aja. Terima kasih nih semuanya nih. Sebaliknya terima kasih ya. Gitu. Alhamdulillah. Pasti udah jelas banget kan. Nah, Alhamdulillah nanti kita bisa memahami. kita lanjut. Nah, ya. Lain kali kita bahas lagi ya, mau diperdalam lagi misalkan di masalah Ya mudah-mudahan ini kita kan proses belajar. Mudah-mudahan kita minta sama Allah langsung dibimbing, langsung dibukakan manfaat nyirep ke dalam rohaniah dan jasmaniah kita. Mudah-mudahan kalau rahmatna Allah akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.